Oke teman-teman, hari ini kita ada di Parausorat, di Kelurahan Parausorat, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di lokasi sebuah bangunan menara, di mana tempat ini menjadi tempat pertama masuknya Kristen ke tanah Batak, teman-teman. Di sini. Nah, di sini dibangun GKPA Center namanya. Kebetulan tanah ini sudah berada dalam naungan atau aset dari Gereja Kristen Protestan Akola yang dulunya HKBP, tapi sekarang sudah menjadi Gereja Kristen Protestan Akola. Nih ada sebuah menara di sini yang dibangun sebagai peringatan atau monumen penanda bahwa masuknya agama Kristen ke tanah Batak untuk masyarakat Batak Tapanuli bermula dari sini, teman-teman. Nah, di bawah menara inilah pertama sekali oleh Gerrit van Asselt, seorang misionaris dari Jerman, mendirikan sekolah namanya Sekolah Topas. Ya, Sekolah Topas yang diperuntukkan untuk mendidik dan mempersiapkan misi Zending. Dari sinilah para Zending-Zending pertama, para pendeta-pendeta pertama, disinilah mereka dididik untuk diberangkatkan menyebar sampai ke Tapanuli Utara dan ke seluruh penjuru Sumatera Utara. Nah, tempat ini, kompleks ini masih dalam pembangunan. Akan ada di sini tempat berkemah, kemudian ada juga kayak apa namanya, homestaynya sudah jadi. Itu homestaynya sudah jadi. Kemudian nanti kita akan bisa berkemah di sini, luar biasa tempat ini, teman-teman. Tempat yang memiliki nilai sejarah paling vital bagi agama Kristen di tanah Batak. Nah, memang teman-teman, sebelum di Parausorat ini sudah pernah dulu ada satu gereja di Tapanuli, itu di Pekantan Mandailing Natal. Tetapi kala itu bukan diperuntukkan untuk masyarakat awam, jadi hanya diperuntukkan untuk kaum kolonial Belanda, teman-teman. Jadi gereja pertama yang melaksanakan misi Zending itu lahir dari sini, lahir dari tempat ini. Ya, nah kita mau melihat dulu salah satu toko yang paling berpengaruh dalam sejarah Kristen Batak, lahirnya gereja HKBP. Dalam konteks itu adalah makam dari Jaromahot Nasution. Jadi beliaulah si penghibat tanah tempat ini. Beliaulah yang menghibahkan tempat ini kepada Gerrit van Asselt sebagai tanah Zending, teman-teman. Itu makamnya yang itu. Yang ini. Yang menarik dari tokoh ini, dia menikahi Bu Siregar, tapi dia itu seorang dari Mandailing. Kemudian dia menikahi Bu Siregar dan mertuanya memberikannya tanah ini. Kemudian dia menghibahkannya untuk misi Zending. Kurang lebih ini tanahnya setengah hektar. Ya. Yang menarik dari beliau, jadi beliau punya, kalau saya tidak salah, 6 orang anak laki-laki dan 2 orang putri dan 2 orang anak perempuan. Ya, kalau saya tidak salah. Jadi 3 anak laki-lakinya itu menjadi orang Islam dan 3 menjadi Kristen. Nah, maka
Untuk mengenang beliau didirikanlah di sini sebuah prasasti dengan tulisan seperti ini. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Balai Makam Jaromahot, Husni bin Idris Nasution, tokoh pemersatu kerukunan beragama di Tanah Batak abad ke-19. Parausorat Sipirok. Jadi tempat ini namanya Parausorat, Kecamatan Sipirok, Kelurahan Parausorat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini prasasti ini diresmikan oleh D. Victor M. Nasution, adalah keturunan dari beliau, dengan gelar Mangaraja Sri Daulat dan Wakil Bupati Tapsel pada tahun 2010, Insinyur Aldins Rapolo Siregar. Nah, inilah makamnya, makam beliau dan istrinya, teman-teman. Inilah makamnya. Di beliau yang ini, kemudian istrinya yang itu, Boru Siregar. Nah, kemudian di sana, teman-teman, coba kita zoom. Di sana ada gereja pertama juga yang berdiri dulunya. Gereja itu ada di sini, tapi seiring waktu dipindahkan dan dibangun yang baru di sana. Di situ perkampungannya, banyak sekali kampung di situ. Nanti kita jalan-jalan juga ke kampungnya itu, teman-teman. Nanti kita jalan-jalan ke kampung itu. Banyak juga sawah-sawah di sini. Tempat ini dikelilingi sawah dan bukit. Begitu kira-kira, teman-teman. Oh, nah itu nantulang kita, Boru Pasaribu. Jadi suami nantulang itu adalah guru jemaat di sana, di gereja yang itu. Yang unik di sini, teman-teman, walaupun di sinilah tempat bermulanya agama Kristen, tapi jemaat gereja itu sekarang hanya tinggal 3 kepala keluarga. Hanya tinggal 3 kepala keluarga, dan mayoritas di sini tuh penduduknya adalah Islam. Panai bawang natulang. Ini teh. Nah, kemudian di sini ada makam tua yang itu, teman-teman. Itu makam tua. Itu. Yang dulunya itu berada di sini, berada di kompleks Tanah Zending ini. Kemudian dipindahkanlah ke sini. Dipindahkanlah ke sini. Itu coba kita lihat dulu. Tapi tidak ada namanya lagi tuh. Tidak ada lagi namanya. Coba kita lihat dulu ke sana. Nah, ini makam-makam yang baru ini, teman-teman. Yang kalau yang lebih tuanya yang ini. Yang ini kalau dari bentuknya pun bisa kita lihat ya. Dari bentuknya juga bisa kita lihat. Nah, ini. Jadi makamnya itu sama beton-betonnya juga dipindah. Itu. Nih. Ciri-ciri makam tua begini. Kemudian ini juga. Ya. Kemudian di sini juga masih ada. Di sini. Ini kayak kompleks pemakaman orang-orang Kristen, teman-teman. Ini juga masih ada. Ini. Di sini. Tuh. Ada Simanjuntak, ada Siregar. Ada Simanjuntak juga, banyak Simanjuntak di sini. Kemudian ada Margapohan. Kalau yang ini makam sebelum Kristen, teman-teman. Yang ini. Kalau yang itu juga sudah makam Kristen. Nah, itu dia, teman-teman, jalan-jalan kita. Nanti kita akan melenggang ke
melihat kampungnya, kampung Parasoratnya nanti akan kita lihat. Ini tadi dia makam tuanya, generasi-generasi awal yang menjadi orang Kristen dari kalangan orang Batak. Sayang tidak ada namanya. Tidak ada namanya, nanti kita tanya dulu orang tua kita. Kita tahu mereka punya daftar namanya. Di sini. Dari mana kita melangkah ke sana kemari. Dari sini mungkin ya. Dari sini. Itulah dia teman-teman. Kita telah melihat tempat di mana Kristen bermula di tanah Batak ini. Ini guys. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita di-subscribe. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang, mengeksplor sejarah dan daerah-daerah pedesaan di Tapanuli. Teman-teman, tempat ini masih dalam proses pembangunan, masih berproses. Luar biasa pemandangannya di sini, luar biasa. Sawahnya juga luas di sana. Coba teman-teman lihat. Sawah di situ pun luas.